digitalku, kumaha damang cu. Rindu dengan film petualangan manusia dengan hewan liar? Cocok banget nih. Today, Sari Rasa akan menyuguhkan film keluarga bergenre petualangan yang berjudul Atom and the Black Jaguar rilisan tahun 2024. Filmnya masih anget nih coy. Film menegangkan karena ada gadis kecil yang pergi ke hutan Amazon sendirian demi melindungi satwa yang langka. Oke, nggak usah kelamaan, langsung saja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Semuanya berawal di hutan Amazon Brasil, di mana ada suku Guaja yang hidupnya hanya mengandalkan apa yang ada di dalam hutan. Namun suatu hari kehidupan mereka terancam semenjak air sungai tercemar, ada limbah pabrik, bahkan pepohonan di dalam hutan mulai sedikit karena penebangan liar. Parahnya lagi, ada sekelompok pemburu hewan yang dilindungi, dan bencana itu berdampak buruk bagi para satwa yang terancam punah. Salah satunya adalah jaguar hitam yang hanya tersisa satu ekor saja di hutan tersebut. Scene kemudian beralih kepada wanita bernama Elia, dan dia adalah bos kelompok pemburu hewan langka di hutan Amazon. Saat itu Elia sedang mengumpulkan semua anak buahnya untuk memburu jaguar hitam. Dia bahkan rela membayar orang dengan harga yang fantastis agar misi perburuannya kali ini bisa berhasil. Namun karena hal ini sudah diketahui oleh kepala suku Guaja, dia pun mengirimkan surat ke salah satu rekannya di kota bernama Saul Edison. Beliau ini adalah duda anak satu cok yang berprofesi sebagai dokter yang kebetulan sedang ada proyek meneliti di hutan Amazon. Sedikit info nih, istrinya meninggal dunia baru-baru ini saat sedang meneliti hutan Amazon. Jasadnya dimakamkan di pedalaman sana, dan itulah mengapa Saul bisa akrab dengan suku Guaja. Sebenarnya Saul dan Atom yang tak lain adalah putrinya ini sudah lama tinggal di pedalaman suku Guaja sejak 8 tahun yang lalu. Saat itu, Atom masih kecil dan setiap hari diasuh oleh ibunya, sementara sang ayah bertugas meneliti hutan Amazon. Selama tinggal di desa Guaja, Atom dan ibunya juga membantu kehidupan di sana dan mengawasi hewan-hewan. Dove è volata la farfalla? Tanto vedrai che ti troverò. Non devi avere paura. Suatu pagi pada waktu itu, Atom yang sedang menelusuri hutan terkejut mendengar suara senapan yang sangat kencang. Dan di waktu yang bersamaan pula, ia melihat seekor jaguar hitam terperangkap di dekat sungai. Karena kasihan, Atom pun langsung menghampiri jaguar tersebut untuk menyelamatkannya. Tapi karena posisi si jaguar mepet dengan tepi sungai, ketika Atom akan menariknya, tiba-tiba batang pohon yang diinjaknya malah terbawa arus sungai. Pada momen yang menegangkan ini, untunglah Atom tidak panik sama sekali. Dia tetap tenang duduk di batang pohon yang mengapung itu bersama si jaguar. Di sepanjang perjalanan menyusuri sungai, Atom malah terlihat senang karena bisa melihat hewan-hewan langka yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hingga sesaat kemudian, Atom akhirnya sampai di ujung sungai dan dia langsung turun sambil membawa jaguar bersamanya. Tidak terasa hari sudah mulai malam dan hingga saat itu Atom masih berada di dalam hutan. Mereka tersesat di dalam hutan yang gelap dan tidak tahu sama sekali arah jalan pulang ke desa Guaja. Nah, karena tak kunjung kembali, hilangnya Atom pun dilaporkan ke tim penjaga hutan. Lalu setelah beberapa jam menyusuri hutan, akhirnya mereka berhasil menemukan Atom yang sedang menangis. Melihat putrinya sangat ketakutan, Saul pun langsung menggendongnya dan merasa kalau kejadian ini ada sangkut pautnya dengan suara senapan yang terdengar di dalam hutan tadi. Dia menduga bahwa ada sekelompok pemburu yang masuk ke wilayah hutan demi memburu hewan-hewan yang dilindungi seperti jaguar hitam. Atom ini gadis penyayang hewan, cok. Buktinya, ketika Atom masuk sekolah hari itu, dia tidak mau mengikuti kelas biologi. Biasanya saat mapel ini berlangsung pun, Atom hanya terdiam di kelas saja. Namun jika terjadi sesuatu pada hewan yang sedang diuji coba, dia akan marah kepada gurunya yang bernama Anja dan memintanya untuk tidak menyiksa hewan.
Tindakan itu tentu saja membuat Anja jengkel, sampai-sampai dia menyita ponsel milik Ethem dan menyuruhnya untuk segera keluar dari kelas biologinya. Singkat cerita, di sepanjang perjalanan pulang, Ethem main bersama burung-burung yang terbang di sekitarnya. Dan pada momen seperti inilah yang kerap mengingatkannya saat tinggal di desa Guaja dulu. Kemudian sesampainya di rumah, dia menemukan surat untuk ayahnya yang ditulis oleh ketua suku Guaja. Dan akhirnya dia mengetahui bahwa sekarang populasi hewan di hutan Amazon terancam punah karena ulah para pemburu ilegal. Setelah mengetahui kabar tersebut, Ethem pun sangat khawatir terutama dengan Hope, si jaguar hitam yang dulu pernah ia selamatkan. Ia kemudian bergegas pergi ke rumah sakit tempat ayahnya bekerja untuk memberitahukan kabar genting tentang kondisi hutan Amazon saat ini. Sampai di lokasi, ternyata Saul sudah mengetahui tentang berita yang dikirim oleh kepala suku, namun dia berusaha merahasiakannya dari Ethem. Hal ini tentu saja membuat Ethem kesal karena dia selalu mengingat pesan almarhum ibunya bahwa dia harus peduli dan menjaga hewan yang dilindungi. Lalu karena sang ayah tak mau jujur, saat itu juga Ethem pun pergi dari sana meninggalkan sang ayah seorang diri. Setibanya di rumah, Ethem memutuskan untuk pergi ke pedalaman suku Guaja seorang diri. Dan sebelum berangkat dengan barang-barang yang nanti dibutuhkannya, Ethem pergi ke sekolah untuk mengambil HP-nya dari guru Anja. Awalnya, Anja menolak permintaan tersebut, sampai akhirnya dia mengecek HP Ethem dan muncul notif tiket pesawat menuju ke hutan Amazon. Ethem langsung merebut HP-nya dan bergegas pergi dari sana. Tahu kalau Ethem akan pergi ke hutan Amazon sendirian, Anja berusaha untuk mencegahnya. Tapi sayang, Anja gagal menghentikannya dan terpaksa harus membeli tiket pesawat ke hutan Amazon juga. Emma! Emma! Señora! Di sepanjang perjalanan di dalam pesawat, Anja memberi banyak pertanyaan kepada Ethem. Salah satunya adalah kenapa dia sampai nekat pergi sendirian ke hutan Amazon. Ethem pun menjawab karena dia akan berkunjung ke pedalaman suku Guaja dan menyelamatkan para hewan di sana yang terancam punah, terutama populasi jaguar hitam dari pemburu ilegal. Tidak hanya itu saja, dia juga ingin melindungi hutan karena gara-gara penebangan liar dan pembangunan di hutan, suku Guaja terancam digusur dari sana. Singkatnya, usai melakukan penerbangan selama berjam-jam, akhirnya Ethem mendarat juga di bandara Brazil. Di sini, Anja sempat menyuruhnya untuk transit kembali pulang. Tapi karena Ethem tetap menolaknya dan bersikeras dengan tujuan utama yaitu pergi ke pedalaman Guaja, mau tidak mau Anja pun harus ikut bersama Ethem untuk menjaganya. Saat Ethem dan Anja akan keluar dari bandara, mereka melihat sekelompok orang sedang berdemo. Dan ternyata mereka adalah warga Brazil yang sepakat untuk menolak pembangunan di hutan Amazon. Apalagi bos dari semua pembangunan tersebut yang tak lain adalah Elia menggunakan kesempatan ini untuk memburu hewan-hewan langka. Ethem dan Anja kemudian pergi ke pedalaman suku Guaja menggunakan mobil sewaan. Di sepanjang perjalanan mereka pun disuguhkan dengan keindahan alam yang menakjubkan, di mana semakin dalam menuju ke tengah hutan banyak pepohonan yang rindang disertai suara hewan-hewan. Sesampainya di tengah hutan, Ethem dan Anja turun dari mobil dan melihat sekeliling tepi sungai Amazon. Lalu, karena di sini Ethem agak lupa arah menuju desa Guaja, Anja pun memberi saran untuk menelpon Saul saja agar menjemput mereka. Tentu aja dong saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Ethem, mengingat dia datang ke tempat itu tanpa izin dari sang ayah dan memilih pergi ke desa bersama penduduk di sana yang akan mengantarkannya. Di sepanjang perjalanan menuju desa Guaja, Ethem pun menceritakan alasan dirinya tak mau melibatkan sang ayah dalam misi ini. Ternyata karena dia merasa kalau sang ayah tidak pernah peduli dengannya apalagi pada suku Guaja. Sebab itulah Ethem nekat pesan tiket pesawat dan terbang ke hutan Amazon sendirian. Tapi untungnya ada Anja yang mengkhawatirkan keadaannya dan bersedia menemaninya sampai sekarang. Sampai di pedalaman suku Guaja, kedatangan Ethem langsung disambut oleh penjaga desa yang masih mengenalinya.
ketika mereka berjalan menuju ke desa Guaja, Atom juga langsung dipeluk oleh seorang gadis bernama Kelia yang mana dia adalah perempuan yang dulu dianggap kakak oleh Atom. Sayangnya ketika yang lain menyambut dirinya dengan sukacita, kepala suku malah kebingungan karena Atom datang tidak bersama Saul. Dan di sini Atom berusaha menjelaskan bahwa dirinya telah kabur dari rumah dan datang ke hutan Amazon hanya dengan Anja demi menyelamatkan semua satwa yang terancam punah. Atom kemudian berbincang dengan kepala suku. Dia menjelaskan tujuan utamanya datang adalah untuk mencari Hope alias jaguar hitam dan berencana membawa Hope dan hewan langka lainnya ke tempat yang paling aman di hutan Amazon. Nah, mendengar penjelasan itu, akhirnya kepala suku pun mengizinkan Atom dan Anja untuk menetap di desa sampai tujuannya itu tercapai. Usai mendapatkan izin dari ketua suku, Atom dan Kelia pun berbincang mengingat masa kecil mereka dulu. Tapi di tengah perbincangan itu, tiba-tiba seekor jaguar hitam besar menyerang Atom dari arah belakang sampai lengannya terluka cukup parah terkena cakarannya. Di sini mereka pun langsung menduga bahwa jaguar hitam itu adalah Hope. Dan karena luka Atom semakin parah, Kelia pun segera membawanya ke desa agar bisa diobati. Di desa, Anja pun syok melihat Atom sudah terluka parah. Untungnya, kepala suku bertindak cepat dan meyakinkan Anja bahwa luka Atom ini pasti bisa sembuh. Setelah mengobatinya, kepala suku mengajak Anja berbincang mengenai ayah Atom yang enggan membantu dalam misi ini. Sebenarnya, Saul tidak mau kalau populasi di hutan Amazon punah. Namun ia juga merasa kalau dia dan putrinya ikut serta dalam misi ini, pasti nyawa mereka dalam bahaya karena telah menjadi penghalang dalam pembangunan. Pada keesokan paginya, setelah keadaannya cukup membaik, Atom kembali ke tengah hutan untuk mencari keberadaan Hope. Di sini, dia sama sekali tidak trauma dengan lukanya karena dari kecil dia sudah terbiasa akrab dengan hewan liar. Namun anehnya, Hope tak mengenali wajah Atom lagi nih. Padahal dari kecil Atom lah yang sudah merawatnya dan tinggal bersama cukup lama. Sementara itu di sisi yang lain, tamu asing datang ke desa Guaja yang mana dia adalah anak buah Elia. Ternyata dia datang untuk mengajak suku asli Guaja agar mau menjadi kuli pembangunan bendungan di hutan Amazon. Tapi nyatanya mereka tidak hanya mengajak, tapi mengancam warga desa hingga membuat kepala suku semakin marah dan harus segera bertindak. Hari itu juga kepala suku dan yang lain pun pergi ke perbatasan desa dan memutuskan untuk mengantar Atom kembali ke tempat asalnya. Semua ini dilakukan karena ketua suku tidak mau mengorbankan nyawa Atom hanya demi membela suku Guaja serta satwa di hutan. Untungnya kepergian Atom ini diikuti oleh Hope secara diam-diam, sampai akhirnya Atom mengetahui keberadaan si jaguar dan memutuskan untuk mengejarnya lagi. Mengingat kejadian saat Hope menyerang Atom sebelumnya, ternyata hal itu disebabkan oleh insting seekor jaguar untuk bertahan hidup di alam liar. Contohnya dengan melawan makhluk asing yang lain. Beruntungnya, insting tersebut tak bertahan lama nih, dan sekarang Hope pun mulai bersikap jinak dan manja lagi kepada Atom seperti dulu. Inky, anche se in verità non ho mai giocato a calcio. Abbiamo un'emergenza! Accidenti! Abbiamo perso il camion! Melihat momen haru itu, Anja sontak mengabadikannya dengan kamera. Namun karena tiba-tiba ada suara senapan para pemburu ilegal di dekat mereka, Hope dan yang lain pun bergegas melarikan diri. Bahkan dengan insting yang Hope punya, dia bisa bertahan hidup dari serangan, bahkan berhasil menyelamatkan Atom dan juga Anja.
Misi Ethem untuk menemukan Hope kini sudah tercapai. Sekarang tujuan selanjutnya adalah membawa jaguar hitam itu ke inti hutan Amazon, karena di sanalah tempat paling aman dan yang sulit dijangkau oleh manusia. Tentu aja dong misi ini sangatlah berat, sebab Ethem harus melewati jalur atas atau memanjat dari satu pohon ke pohon yang lain untuk menghindari serangan pemburu ilegal. Di hari selanjutnya terlihat Ethem dan Hope sedang berenang bersama, dan momen yang indah ini lagi-lagi diabadikan oleh Anja. Sayangnya keberadaan mereka di darat tidak bisa berlangsung lama karena mereka mendengar suara pemburu yang sedang mendekat, dan alhasil Ethem dan yang lain pun memutuskan untuk menyelam di sungai sampai situasi kembali aman. Beberapa saat setelah pemburu itu pergi, Ethem dan yang lain kembali melanjutkan perjalanan lewat jalur darat. Tapi sialnya dalam perjalanan ini, lagi-lagi Ethem terluka karena tiba-tiba terjatuh. Kejadian ini membuat Anja khawatir dan langsung mencarikan daun penawar rasa sakit untuk Ethem. Tapi dari semua tragedi ini pula, berhasil membuat Ethem dan Anja semakin akrab dan saling pengertian satu sama lain. Waktu terus berjalan dan mereka masih saja berjalan menyusuri hutan hingga tak terasa sampai di markas milik Elia. Nampak semua orang yang di sana sedang mengumpulkan hewan-hewan langka yang berhasil ditangkap, dan tidak mau menyanyiakan kesempatan, Anja pun berniat untuk merekamnya. Di waktu itu juga, Ethem akhirnya melihat Kelia berada di sana bersama para pemburu, dan hal ini pun membuat dia kaget sampai keberadaannya dipergoki oleh mereka. Lalu, melihat Ethem bersama dengan jaguar hitam incarannya, Elia langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejar dan menembaknya. Dalam pengejaran ini, anak buah Elia berhasil menangkap mereka kecuali Anja, karena Anja sendiri bergegas pergi dari tempat tersebut untuk mencari bantuan setelah mendapatkan bukti rekaman yang diambil. Untunglah saat keluar dari dalam hutan, Anja bertemu dengan wanita yang membawa kendaraan, jadi dia meminta izin untuk menumpang dan diantarkan ke desa Guaja. Sampai di desa Guaja, Anja langsung melaporkan tindakan pemburu-pemburu yang kejam itu kepada kepala suku dan juga menunjukkan bukti video di mana Ethem dan Hope yang telah tertangkap. Sementara itu di waktu yang sama, Elia beserta anak buahnya berhasil kabur menuju ke peternakan jual beli hewan langka. Hal ini pun langsung diketahui oleh Anja serta penduduk Guaja, dan pada situasi genting ini, Anja akhirnya nekat pergi ke salah satu stasiun berita untuk menunjukkan bukti rekaman pemburu hewan ilegal itu. Berkat berita di televisi mengenai pemburu ilegal yang telah disampaikan oleh Anja, kini masyarakat antusias untuk menyelamatkan Ethem dan Hope dari para pemburu itu. Di sisi yang lain, penduduk suku Guaja juga telah sampai di perbatasan hutan. Mereka berhasil mencegat para pemburu sebelum keluar dari hutan itu. Sesaat kemudian, Elia beserta anak buahnya keluar dari mobil, dan tentu saja mereka panik karena penduduk lokal dan suku Guaja berhasil mengepung dan siap menangkap mereka. Usai berusaha semaksimal mungkin, sekarang Elia dan anak buahnya pun ditangkap dan akan ditindaklanjuti mengenai kasus perburuan hewan langka ilegal. Di momen ini, Ethem dan yang lain pun bahagia karena semua perjuangan yang dilakukan tidak berakhir sia-sia. Mereka telah berhasil menggagalkan pembangunan di hutan Amazon dan melindungi satwa liar yang ada di dalamnya. Serta dengan ini pula, kehidupan suku Guaja akan berjalan dengan normal dan semua hewan bisa hidup bebas di alam habitatnya dengan aman. Dan film pun berakhir.